belasan tahun sudah aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan. Lirik sini, lirik sana, oh senangnya. Wow, aku suka dia, sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh, padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan. Lirik sini, aku coba lirik sana, oh senangnya. Wow. Aku suka dia, sama dia juga suka, tapi mengapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh, padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Aku suka dia, sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh, padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Oke guys, kita berada di cafe Moon Cafe ya. Saat, woi mantap. Guys, nah, ada yang dingin-dingin nih, dingin iced tea peach tea. Pak. Buka jam sih coba. Buka jam seberapa? Jam 7. Jam 7 sampai. Kalau weekday sampai pukul 11. Kalau Jumat buka jam modal. Ya. Sip.
Enakin dikit. Hari dangil. Wah, jalan lacik nanti. Itu naon namanya? Oh, creamy coffee. Ini lemon es lah. Kopi. Tapi bisa dingin ya? Kalau lemon kopi itu dingin, nggak bisa panas. Oh, nggak bisa panas. Juga Oh, dingin. Siap. Bisa dingin. Cocok ya untuk mengisi radiator yang panas akibat menanjak dan cuaca yang panas. Aduh. Set. Guys, kita minum kopi. Ya, kopi yang dingin. Kopi ini sepertinya kopi dingin. Iya, dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes akhir tahun 2023. Bentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Ya, tinggal beberapa hari lagi pemirsa. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita semua sehat-sehat selalu, tambah rezeki, tambah sukses, tambah gemuk dan juga tambah Indonesia tambah jaya selalu ya, tambah maju dengan pemimpinnya yang hebat. Amin. Dan mudah-mudahan juga ya saudara kita yang bangsa Palestina itu terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Amin. Mudah-mudahan bangsa Palestina tahun 2024 menjadi bangsa yang damai, tentram, sejahtera seperti sebelum Zionis datang ke tanah Palestina pemirsa, seperti sejak zaman dahulu kala. Oke, goes mania, kita goes keliling dengan goes kenangan, goes acak-acakan. Yang penting entah kemana tujuannya, yang penting menyehatkan dan menyenangkan. Kebetulan kita akan pergi ke bulan. Waduh. Waduh, mamang jauh-jauh pergi ke bulan. Kira-kira bisa nggak goes pergi ke bulan? Ternyata bisa ya, bergoes pergi ke bulan. Tetapi bulannya yang ada di Tasikmalaya. Kira-kira di mana nih bulan ada di Tasikmalaya? Ternyata di Tasikmalaya ada sebuah kafe yang bernama Cafe Moon atau Cafe Bulan. Waduh, ini kira-kira di mana ya? Ya, letaknya itu di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 189, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, seberang Hotel Linggajaya. Dan juga dekat dengan bundaran, disitulah bundaran bypass, tidak jauh dari situ. Memang dari depannya kelihatan seperti ruko-ruko biasa, tetapi ada plang kecil The Moon, Cafe The Moon, dan itu ada petunjuk. Ternyata kita masuk lorong pemirsa. Setelah masuk lorong barulah kita sampai ke bulan, ke Cafe Bulan. Bagi kalian yang baru pertama kali ke Cafe Bulan ini, Moon Cafe, kalian searching aja di Google Map, insya Allah sampai ya. Tidak nyasar ke sana kemari pemirsa. Moon Cafe Tasikmalaya adalah kedai kopi.
Tempat ini menawarkan suasana tenang dan sunyi meski letaknya berada di lalu lintas yang cukup ramai. Lokasinya bertempat di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 189 Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk menemukan kafe ini, pengunjung harus memarkirkan kendaraan di depan sebuah PV Store. Kemudian melewati terowongan kecil untuk memasuki area kafe. Mengingat keberadaannya yang terletak di dekat bundaran bypass Mangkubumi, Moon Cafe Tasikmalaya terbilang lumayan strategis. Apalagi dengan aksesnya yang menggunakan terowongan, rasanya seperti memasuki dunia lain, apalagi pergi ke bulan. Kalau kalian ingat film Doraemon, di mana pintu kemana saja ya, di sini ada lorong waktu, lorong menuju bulan, ya tepatnya ke kafe bulan. Kira-kira suasana di kafe bulan ini seperti apa ya? Kalau kalian penasaran, datang aja ke Moon Cafe. Tempat ngopi menjadi destinasi favorit bagi banyak orang, baik itu untuk berkumpul maupun mengerjakan tugas, apalagi untuk berduaan dengan si dia. Waduh, so sweet, mantap lah ya. Meskipun kita masuk ke gang, ini tempatnya romantis banget ya. Apalagi kita berdua datang ke sini bersama Mami habis goes ya untuk mengisi BBM, yaitu dengan ngopi di sini di Moon Cafe. Mantap. Bagi kalian yang tidak punya pasangan, kalian bisa datang dengan sendirian. Oleh karena itu, meluangkan waktu datang ke sebuah kafe estetika tidak ada salahnya, sekalipun Anda bukan pecinta kopi. Meski letaknya agak tersembunyi karena harus memasuki terowongan, namun hal itu memberikan pengalaman berbeda saat memasuki area Moon Cafe. Segala hingar-bingar suara dari kendaraan dan keramaian akan hilang seketika. Waduh, ini serasa masuk dunia gaib pemirsa. Waduh, suara-suara yang kemudian datang menggantikan adalah semilir angin dan mesin espresso. Namun ketika Mamang datang, ini yang terdengar bukan suara kendaraan, padahal ini di tengah-tengah kota dan jalan raya antara jalan raya Tasik Singaparna pemirsa. Tapi yang terdengar adalah suara musik. Waduh, yang terdengar bukan lagi suara kendaraan tetapi suara live musik. Apalagi live musiknya musik-musik yang kalian sukai. Kebetulan ketika Mamang datang, suara Ali Lasso, suara The Fly ya, suara Dewa 19, ini lagu-lagu era zaman-zaman dulu ketika Mamang SMA ini terkenang lagi. Waduh, apalagi habis goes ditambah dengan menyetel lagu-lagu kenangan, ini serasa kembali lagi ya ke masa lalu. Dengan light musik di Moon Cafe ini serasa kita kembali ke zaman dulu pemirsa, zaman pacaran dulu. Cuman yang bedanya kalau zaman dulu nongkrong di warteg. Namun ingat ya, datang ke kafe itu jangan cuma nongkrong doang pemirsa, tapi pesenlah minuman. Salah satu minuman khas yang terkenal di sini adalah kopi hitam khas The Moon Cafe. Katanya ini sangat luar biasa enak, melebihi Starbucks. Dan enaknya, dan diracik, kita bisa melihat racikannya pemirsa. Kalian bisa datang di pagi hari seperti Mamang habis goes ya. Ini mantap, meskipun cuaca panas ini terasa sejuk. Entah kenapa nih, apakah di sini ada AC atau apa? Tapi Mamang tengah lihat di sini ada AC pemirsa. Atau memang sirkulasinya cukup bagus. Apalagi kalau kalian datangnya siang, mantap sambil makan siang. Apalagi kalian kalau datangnya sore atau malam hari, indah sekali karena di sini nanti lampu-lampunya akan terang benderang ya, seolah-olah kamu akan pergi ke sebuah dunia lain. Mungkin di bulan ya, serasa di bulan. Jadi inilah kafe rasa bulan. Di malam hari, suasana di kafe ini akan semakin hidup karena lampu-lampu area outdoor mempercantik eksteriornya.
Ada juga space untuk acara live musik di akhir pekan sehingga tempat ini semakin lengkap untuk mengisi hidup Anda dengan kenangan baru. Apalagi bagi kalian yang sedang memikirkan masa depan di tahun 2024. Apakah tahun 2024 nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang lebih bagus, dan kehidupan yang tambah rezeki ya? Ya, kita berdoa saja karena masa depan adalah misteri. Meskipun kebiasaan kita di akhir tahun itu kita akan mencari ramalan-ramalan pemirsa. Kalau dulu istilahnya ada Mama Loren ya, setiap ganti tahun pasti mendengarkan ramalan beliau. Dan sekarang pun bermunculan di TV-TV atau media sosial ramalan di tahun 2024. Ada yang menggunakan ilmu tarot, astrologi, sio, ada juga yang menggunakan penerawangan, ada juga yang menggunakan berbagai macam media tentang ramalan ya. Ya namanya juga ramalan ya. Bahkan ada yang melihat pergerakan bulan. Wah, kalau bulan seperti ini, kelak ini Mamang akan menjadi presiden. Waduh. Biasanya kita menanyakan ramalan itu diantaranya adalah satu tentang karir. Kira-kira karir tahun 2024 gimana nih? Yang kedua tentang cinta. Waduh, pasangan romantis hubungan, terutama orang yang masih sendirian. Apakah tahun 2024 kita menemukan jodoh? Atau yang sudah pasangan biasanya apakah tahun 2024 tetap langgeng? Yang ketiga biasanya yang ditanyakan kesehatan. Kira-kira kesehatanku gimana nih? Apakah sehat atau tidak ya? Yang keempat rezeki, pekerjaan. Apakah tahun 2024 memang akan menjadi miliarder? Nah, itulah yang selalu ditanyakan oleh sekian masyarakat yang percaya pada ramalan. Jangan heran ya, yang namanya ramalan ternyata seluruh bangsa termasuk bangsa Indonesia juga sebagian besar percaya pada ramalan. Salah satu peramal yang terkenal di Indonesia yang menjadi legendaris adalah ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja dari Kediri abad ke-12 Masehi pemirsa. Ramalan-ramalan Prabu Jayabaya ini ditulis dalam sebuah kitab atau buku yang dikenal dengan Jangka Jayabaya. Konon ramalan-ramalan yang ditulis oleh Prabu Jayabaya ini ternyata terkenal akurat pemirsa, dan ternyata benar-benar terjadi ya. Ya itulah maka sebagian besar warga negara kita atau bangsa kita percaya pada ramalan Prabu Jayabaya, termasuk mungkin ramalan siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024. Prabu Jangka Jayabaya menulis dengan istilah Notonegoro yang akan memimpin Indonesia setelah merdeka pemirsa. Dan sebagian kalangan percaya bahwa salah satu nama dari Notonegoro ini berkaitan dengan nama-nama presiden kita. Salah satunya Soekarno, ada kata no ya. Soeharto, ada kata to ya. Jokowi alias Joko Widodo, oh tidak ada nama Notonegoro, tapi ternyata nama kecilnya adalah Mulyono. Ada kata no. Dan juga presiden yang lainnya. Ya, siapa tahu nanti di antara Notonegoro ini adalah ada nama Mamang di situ, dan siapa tahu nanti yang akan menjadi presiden Indonesia adalah Mamang sendiri. Oke, Goes Mania, kita sebagai umat manusia, kita jangan terlalu percaya kepada ramalan. Ramalan hanyalah sebuah prediksi yang dibuat oleh manusia, karena sejatinya masa depan itu adalah misteri. Hanya Tuhanlah yang tahu pemirsa. Dan yang namanya prediksi kadang benar, kadang salah pemirsa. Kadang tepat, kadang tidak tepat. Kadang keakuratannya 190%, kadang juga keakuratannya ya 0%. Jadi kita jangan terlalu percaya kepada ramalan, apalagi ramalan tentang hal-hal buruk di masa yang akan datang. Misalnya kita akan terjadi perang dunia ketiga, kita akan susah, kita akan hal-hal buruk,
Akhirnya apa? Sebelum sampai ke tahun 2024 kita sudah down ya, mental kita sudah hancur dan kita tidak semangat lagi, dan pada akhirnya kita stres, depresi, bahkan mati sebelum tahun 2024. Waduh. Ya, apakah kita akan sukses, kita akan bahagia, atau mungkin sebaliknya akan buruk? Waduh. Tapi ingat, kita sebagai manusia, yang namanya ramalan itu hanya rahasia Tuhan. Adapun ramalan, peramal itu hanya memprediksikan masa depan. Yang namanya prediksi ya bisa benar ya bisa salah. Tidak ada yang akurat ya, tidak ada yang akurat 100%. Seperti halnya kalian akan pergi ke suatu tempat oleh BMKG ya sebagai prediksinya ramalan cuaca bahwa nanti di kota itu akan turun hujan karena dilihat dari pergerakan awan dan sebagainya. Ternyata ketika kita pergi ke sana, sudah di sana ya ternyata hujan tidak turun, malahan tambah cerah. Nah, itulah yang namanya ramalan ya. Atau bisa saja tepat, ketika datang ke kota itu turunlah hujan. Jadi intinya ramalan itu seperti prediksi. Ya, mereka punya keahlian-keahlian tertentu tapi hanya bisa memprediksikan. Bisa aja misalkan dia mempunyai kemampuan astrologi, dia hanya memprediksikan seseorang akan begini ya, akan bagus dan sebagainya, akan buruk juga seperti ini. Tapi itu hanya prediksi. Siapa tahu kenyataannya bisa salah, bisa saja benar dan bisa saja tidak benar. Jadi jangan sampai ada dengar-dengar ramalan bahwa Mamang besok akan jadi presiden, kita euforia. Ternyata Mamang besok tidak jadi presiden ya, malahan bisa menjadi miliarder. Waduh. Ya, artinya kita jangan terlalu percaya pada ramalan. Percayalah pada Tuhan Yang Maha Esa supaya ramalan atau nasib kita baik di tahun 2024. Maka kewajiban kita adalah berdoa saja ya, mudah-mudahan tahun depan Mamang dan kita semua mendapatkan nasib yang baik. Amin. Dan Indonesia menjadi negara maju. Amin. Oke, Goesmania, tetaplah semangat untuk melangkah hari esok yang lebih bagus dan lebih baik, yaitu menyambut tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti merupakan tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, pemirsa. Amin.